Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast kali ini, tempat ngobrol santai penuh cerita dan inspirasi. Bareng saya, Muhammad Zahrul Ramadan, kita bakal bahas topik-topik seru yang dekat sama kehidupan kamu. Jadi siapin kopi kamu dan yuk mulai obrolannya. Boleh kenalan dulu mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Wayan Syafi'i, asal dari Jatirejo, Karanganyar, Demak. Kamu dulu mulai futsal gara-gara emang suka diajak teman atau ikut-ikut doang gitu? Eh, saya itu dulu suka sama futsal itu karena diajak teman sih mas, dan juga itu kan diajak teman saat lomba gitu, mepet lomba lah, buat persiapan lomba gitu. Itu dulu itu eh, Dulu pertama kali main itu langsung pede atau masih kaku gitu mainnya? Pas saya dulu sih nggak kaku sih mas, karena kan latihan kan pas masih di sekolah itu belum kaku latihannya, karena di sekolah pakai bola plastik, sama kan nggak dilihat banyak orang tentu mas, sama teman-teman sendirilah yang lihat, masih pede. Setelah saat apa main di lapangan itu mulai grogi kan, sebelum eh, hari hanya lomba itu kan dilatih di lapangan futsal langsung sih mas. Itu latihan kok kayak gini, kayak gimana gitu kan. Setahu saya kan bola futsal kan sama bola lapangan gitu, kok ukurannya agak kecil, lebih kecil bola futsal gitu, agak grogi ya. Saya usahakan kayak biar gak grogi lah, biar bagaimana itu caranya itu, atau di gerak terus atau bercanda sama teman gitulah mas. Dulu itu latihannya itu pas pertama itu langsung pakai sepatu atau enggak itu? Pas saat saya latihan itu kan dibilang futsal atau enggak kan kayaknya ya enggak sih mas, kan latihannya kan pakai bola plastik Kayak enggak, main biasa gitu? ya itu masih enggak bawa sepatu, mainnya biasa lah, tapi pakai materi sama latihan biasa, game biasa gitu. Itu apa itu? Di sekolahan atau di gor gitu? Itu saat itu di sekolahan, masih sekolahan mas itu. Oh. Itu waktu sekolah atau waktu pulang sekolah gitu pas latihan? Latihannya itu setelah madrasah gitu mas, kan kan saya kan juga mondok sih mas saat itu. Setelah setelah sekolah MTS kan, saya kan dulu MTS gitu mas, MTS. Setelah MTS itu madrasah dulu, setelah madrasah itu baru latihan gitu mas saat dulu gitu. Itu jam berapa itu biasanya kalau latihan? Latihannya itu kan kan kadang kan hari hari Sabtu, hari Selasa sama Jumat, Jumat. kadang ya Kamis itu mas, tergantung lah kita maunya hari apa kan. Yang Tergantung nentu mood gitu. ya kan, yang nentuin kan kita, gak gurunya gitu. Oh. Itu pertama kali main apa itu? Masih ingat gak pertama kali kamu pakai sepatu apa itu mereknya? Saat dulu itu saya masih pakai sepatu futsal, kan itu kan dibelikan kakak saya itu tuh mas. Kayak kan saya mulai futsal kan itu kan gara-gara diajak teman Diajak teman. juga lomba situ mas. Iya. Saya minta kakak saya suruh kan, kakak saya kan juga suka lah, tapi gak futsal, tapi sukanya di bola gitu. Bola. Dibelikan saat itu mereknya itu masih Ortus, Ortus Ortus apa lah ya serinya gitu. Pernah gak diajak kakak kamu main bareng gitu? Diajak sih pernah mas, itu diajaknya tapi gak pas saat MTS, tapi itu setelah lulus MTS itu diajak
kakak saya. Pertama itu diajak kan nggak seumuran saya sih mas, kan kakak saya kan lebih tua dari saya gitu. Diajak itu lawan saya itu kan saya itu berangkat 3 orang, Iya. saya, kakak saya sama teman saya. Yang selebihnya itu teman dari kakak saya gitu, kayak teman futsal gitu. Cuman kan saat futsal sparingan jadi teman gitu kan. Dia yang temannya yang futsal itu kan kalau main kan kadang kurangan, kalau kurang pemainnya itu minta teman apa, bantu, disuruh bantu tambah pemain itu sama kakak saya itu. Kembali ke tadi mau lomba itu kamu ambil apa itu, posisi mana itu, kiper, pivot, atau yang apa gitu? Saat itu saya disuruh kiper mas, kan Kiper. dulu kan saya apa dilihat teman saya kan kekurangan di kiper, Iya. carilah di kiper gitu buat tambah-tambah kan. Belum tahu sih mas saat itu kan pembagian pemainnya kan nggak kayak bola kan kadang ada back, ada gelandang, ada sayap kanan, sayap kiri, striker, kiper gitu mas. Jelas setahu saya ya back, back, striker itu doang sama kiper. Ya, saya disuruh kiper saat ini ya agak tahu sih mas, kan saya saat ini kiper, pivot, flank kanan, flank kiri sama ancor sih mas. Nah, saya itu di bagian kiper. Mas apa itu saat ini kepingin menjadi pivot atau flank atau apa itu yang flank kanan, flank kiri itu? Saya sih lebih suka di kiper sih mas, soalnya kan saya kayak tahu pernah sih mas coba di flank kanan sih mas. Coba kok kayak dikembangin, mau tak kembangin sedikit kok kayak gimana gitu tepat kan. Saya kan kayak gak sadar diri lah mas, kayak gak cocok gitu. Saya kembali lagi di kiper gitu. Kembali lagi di pas mau lomba itu, bisa ceritain pas jadi kiper itu? Saat ditarik kiper itu karena kelas meeting itu mas, kan saat kelas meeting antar ya kan itu kan saat itu kan saya kan sekolah di pondok sih mas, dari di pondok MTS SMP itu kan satu yayasan gitu, yayasan. Jadi kan kalau kadang dijadiin satu kadang enggak. Saat itu kan jadiin satu, dilihat teman saya kayak mainnya bagus gitu, bagaimana kan nggak tahu gitu kan, yang nilai kan teman saya. Setelah main saya dipanggil teman saya, yang diomongin lah, yang mau nggak ikut lomba. Saya ya manut lah, pokoknya mau ikut jaga di teman tergantung teman saya mau ditaruh enggak. Saya hampir jawab manut gitu. Setelah itu amin udah berapa hari gitu, selang berapa hari itu diajak latihan besok gitu, setelah madrasah gitu katanya. Ya kata saya latihan materi sedikit, game. Setelah itu selesai dia mau ngomongin latih sedikit, setelah itu pulang. Kadang ya kalau hujan ya kadang di saat latihan ya kita terobos saja gitu kan. Latihannya kan juga di lapangan sekolah sendiri. Pernah nggak yuk cedera gitu pas latihan? Cedera saat latihan itu pada saat itu sih di bagian lutut sih mas, lutut sama kadang di tangan, kadang di ankle gitu. Yang paling sering itu di lutut sama di tangan gitu cederanya kan.
lutut kan kadang kita untuk bola kalau nggak pakai deker lutut kan kita kan lutut kita bentur terus kan bengkak nanti. Iya. Saat itu kan saya kan belum punya deker lutut gitu, jadinya kan terbentur terus bengkak gitu. Nah, kalau yang tangan itu kadang salah, kalau nepis nangkap bola itu masalah nangkap bolanya salah itu kadang kita kadang keceklik kadang ya kesleo gitu. Pernah itu kesleo atau keceklik? Keceklik sih pernah hampir 1 bulan itu 2 kali kadang 3 kali sih, Mas. Setiap latihan? Saat itu sih hampir sih Mas, hampir setiap latihan kan belum tahu sih Mas nangkap bolanya bagaimana, nepis bolanya bagaimana, kalau lempar bagaimana gitu. Kalau Mas itu kalau ditendang itu takut gak kalau sama apa itu orang besar itu? Saat itu sih kan latihannya kan kadang setelah itu kan Porsma itu kan saya kan menang gitu Mas. Iya. Alhamdulillahnya dikasih rezeki menang gitu kan. Apa kita istirahat dulu berapa bulan untuk senangan gimana gitu. Setelah itu latihan lagi latihan biasa kayak materi sedikit game. Setelah itu kan sparring sama kakak pondok gitu. Itu kan rata-rata kan lulusan SMA semua itu. Sudah umur itu kan saya paling saat ini umurnya ya udah 20 apa 23 gitu. Saat itu belum lah, kalau tendangannya belum dilihat lah tendangannya itu kencang apa enggak, masih agak takut. Belum, enggak, tendangannya masih kayak guyon gitu loh Mas, bercanda masih enggak serius gitu. Itu pakai bola plastik atau bola Enggak, futsal? itu sudah di lapangan futsal. Lapangan futsal perlengkapan sudah punya, deker lutut sudah punya. Yang belum itu saat itu yang sikut gitu Mas, yang kan ada sih Mas kalau buat sikut itu belum punya. Sampai ini kan saya kan enggak apa ya, enggak pakai lah, kayak enggak nyaman gitu. Ya sudah itu Kang itu bicara sama saya dari jauh gitu, yang tangkapian yang ditendang keras gitu. Saya tepis prak gitu. Kena muka saya, tebus lah, kena mata saya. Itu saya ganti dulu, mata saya kan buram saat itu kan, kena bola kan panas, sama kena mata kan buat buram gitu. Saya muka dulu, saya istirahat. Yang kiper yang satunya teman saya itu main gantian lah main. Setelah itu saya istirahat dulu sebentar. Teman saya kan saat itu kan yang kiper teman saya itu badannya kan nggak fit. Saya suruh main lagi lah, kita paksa biar jadikan mental kita lah, nggak takut sama bola. Saat itu teman saya itu ada kesalahan di dalam kita penalti itu, kena tangannya, handball, kena penalti. Saya itu kan pertama kali sih Mas sama main sama anak-anak dewasa gitu Mas, sudah sudah dewasa lah. Itu tendangannya kan kencang sih, saya sudah diomongin lah, hati-hatian kepala kamu gitu. Saya udah takut itu ya, saya kan udah takut, udah minder, mental udah down gitu. Saat itu saya lepasin aja daripada kena muka saya gitu. Saya disorain, Mas Abi tuh ya, bagaimana kamu tuh ya, ini kiki kago
mental kamu nggak down gitu. Saya ngomong sama teman saya sih gini aja sih, lah wong mataku udah buram kok dipaksa main gitu, nggak ya dipaksa, namanya juga kiper gitu, wani resiko gitu. Setelah itu main sparring main pertama tendang itu sudah ngindar nyatku, nggak saya tepis lah, hindar, tapi kena tangan saya yang kiri. Saat itu kan tangan kiri saya ada gelangnya gitu, gelangnya putus. Jadi itu saya ya kaget, gelang saya kok bisa putus gitu. Tendangannya ya itu tendangannya keras. Setelah itu tangan saya keceklek gitu, seleo pergelangan tangan saya yang kayak kiri ini. Itu berobat apa enggak? Ya saya sih baru nggak tahu, nggak pernah berobat. Ya di pejati dewe ini. Ya kadang kalau cedera tangan itu kadang dikasih iodine cream. Kalau yang lutut itu kan yang sebelum punya deker lutut saya biasanya saya tambahin koyo gitu. Kembali ke Persema tadi ya, itu dapat juara enggak? Ya dapat, alhamdulillah dapat juara 1. Juara 1 gitu. Itu apa itu, susah enggak itu lawannya itu? Alhamdulillahnya sih bagi tim saya ya ada susahnya ada yang enggak gitu. Kan ada saat itu ada apa ya, kan ada yang main sekolah mana sama sekolah mana kan nggak tahu sih itu mas, kayak kipernya itu diremahin gitu. Kipernya sana atau kiper klub kamu itu? Enggak, itu kan sana main lah sekolah. Oh ya. Saya sama teman-teman saya itu loh Lihat gitu. Apa kayak kipernya itu digoblok-goblokin gitu. Ini lo bolanya meripate nih gitu. Ini lo kene balik gitu. Ya, saya sama teman saya kan kayak apa ya, emosi apa gimana gitu, kayak apa ngerendahin tugas kiper lah. Kan kiper kan harus jatuh bangun, nebis bola, kan apa tugasnya itu kan sulit situ mas. Nah, setelah itu temu sama tim saya. Setelah itu kan yang goblok-goblok itu kan menang, temu tim saya ya, kita main ya ala kadarnya, kita apa ya habisin lah telak gitu skornya. Alhamdulillahnya menang saat itu sama tim yang itu 9-1 itu. Ya ada yang masuk rumah sakit juga karena kan itu kan bola out. Bola out itu dipres ditutup lah, di shoot sama teman saya, niatnya langsung dimasukkan gol kan bisa toh. Ditendang keras kena perutnya kan, nggak tahu sih mas, niatnya juga ya nggak apa kenain perutnya. Dia katanya belum, setelah itu nggak tahu kalau belum apa masuk rumah sakit. Setelah tahu itu setelah menang itu kan terakhir sama Alfala apa itu skor 5-2 saat itu, 5-2. Ya, setelah menang alhamdulillahnya menang. Setelah di sekolahan tanyain kepala sekolah saya itu kan yang main yang apa sekolah itu yang apa ditendang teman saya itu kena perutnya itu kan dekat dari sekolah saya. Katanya gimana gitu lah, guru kepala sekolah saya itu bilang sama yang main, lah kuwi gene kuwi kok mlebu rumah sakit buka pakai. Lah teman saya yang nendeng ya nggak tahu tuh bu, salahnya dia sendiri. Salahnya saya nendeng ditutup ya, kena perutnya ya saya nggak tahu, niatnya saya masukin ke gawang gitu. Sang guru nih apa kepala sekolah saya itu bilang, berarti nggak salah sendiri kan? Nggak, itu dia sendiri salahnya. Katanya itu kan teman saya ada yang itu gitu bilang, itu katanya gitu bu, apa ada sebelum main itu dikerjain temannya beli bakso dikasih sambal yang banyak gitu. Oh berarti nggak
salahmu ya gitu. Udah selesai. Setelah itu alhamdulillah menang, menang, main lagi itu mulai latihan lagi itu bulan Januari, bulan Januari itu pertengahan awal Januari mulai latihan lagi, mainnya wakili Demak, alhamdulillahnya main di Ungaran tapi kalah sama Pekalongan dengan skor 3-1. Itu langsung kalah itu. Ya karena kan itu kan kiper yang satu teman saya itu kan down karena ulah teman saya sendiri. Sebelum main itu kan diomongin sih Mas, tidak boleh bawa bola lama-lama gitu, 2 kali sentuh 3 kali sentuh umpan gitu. Nah teman saya lupa bagaimana itu, selain di depan gawang dibawa gak dibuang malah disut sama lawan masuk. Setelah itu teman saya ya down mentalnya, maka kan saat itu saya dilatih mental ya itu biar gak down gitu ya. Saya di luar lapangan ya nyemangatin biar gak down gitu, tapi dia ya udah pasrah lah gitu. Cara biar mental gak down itu apa? Itu di lapangan kita harus jangan diam terus lah di lapangan saat latihan atau tanding, itu jangan diam terus, gerak pegang bola atau teriakin teman, itu harus lah biar enggak, yang penting jangan diam terus gitu di gawang gitu. Pernah nggak kamu itu berantem tuh sama teman kamu sendiri itu pas main? Berantem sama teman saya enggak sih, kalau pukul-pukulan enggak sampai, paling ya kita bentak-bentakan doang gitu, kamu tuh bagaimana gitu ya, kita ya dilerol ya sama teman saya biar gak bertengkar gitu. Janganlah bertengkar sama teman sendiri ataupun satu tim gitu. Kembali ke kiper ya, kamu lebih deg-degan pas penalti atau pas mau nembak gebetan gitu? Kalau itu tergantung sih Mas. Kalau penaltinya saat turnamen itu agak deg-degan. Kalau latihan biasa itu kan jarang sih Mas. Deg-degannya kan enggak sedegan sama saat turnamen itu kan kita ditonton orang banyak, juga kadang kita kan bawa supporter juga sih, Semangatin masa kalau gol ini bagaimana, kalau enggak ya alhamdulillah sih. Saat itu pas saat penalti alhamdulillah belum tahu sih Mas, belum pernah penalti sih Mas. Tapi kalau latihan sih pernah sih penalti, sparring ya juga, karena kan saya kan ulah teman saya itu Mas disuruh buang malah dioper ke saya ya, dioper balik ke saya gitu ya. Saya kan juga panik, saya pegang back pass gitu kan, itu kan di dekat gawang saya, suruh buang gitu, malah gak dibuang. Akhirnya dioper saya ya, kan saya kan sudah jatuh itu posisinya ya, kita sampai biar out, tapi kan itu kan back pass ya. Kalau ada teman satu tim yang egois, kamu biasanya gimana nyikapinya? Kalau saya menyikapinya, kalau teman egois ya kita jangan dibentak lah, kita panggil, kita mengin dengan jangan keras lah, jangan lembut, jangan egois. Temannya juga kan mau main gitu, dioper lah, jangan egois. Teman kosong kita kasih, jangan golin sendiri lah. Kita kan mainnya kan kekompakan, gak individu gitu.
Kalau kamu disuruh kasih julukan buat tim kamu, itu kira-kira apa julukannya? Julukan sih bingung sih mas, kan tim saya kan kalau mainnya kan beda-beda. Kalau sparring, kalau latihan biasa ya kadang eh, kadang lucu, kadang bercanda, kadang apa, main biasa gitu. Kalau sparring nggak ada seriusnya ya, kita main biasa gitu, kayak main di lapang, kayak latihan. Kalau turnamen itu beda mainnya, beda lah, kan kita bawa nama nama baik Sekolah. sekolah gitu. Iya. Jadi mainnya main rewel gitu, nggak apa, nggak takut lah sama lawan mau besar apa kecil gitu ya. Saya ya kalau kasih julukan ya agak bingung gitu, kayak ngasih julukan gini ya kayaknya nggak cocok gitu. Kamu itu tipe yang rajin latihan atau cuma gaspol kalau udah mau turnamen gitu? Saya sih tergantung sih mas sikonnya. Kalau badan baik ya tipe saya sih latihan latihan terus. Kan saat ini kan saya kan kelas 3 SMK, Iya. jadi ya agak nggak kayak kemarin kemarin lah, kayak kelas 2 gitu. Ya di sini tuh ikut futsal juga itu Alhamdulillah ikut juga, di masih SMK. di ya di SMK masih ikut di kiper sih, kan masih apa ya, kayak nggak mau pindah lah dari kiper lah, enak enak di kiper gitu kan. Juga kiper kan di sekolah saya kan nggak banyak lah peminatnya, cuma 1 2 3 gitu. Itu di SMK itu pernah turnamen gak itu? Alhamdulillahnya pernah saya. Kalau di kan saat ini kan saya udah 3 tahun di sini Iya. mas. Turnamen itu baru 2 kali sini, mulai kelas 1 saat bulan sama bulan Oktober itu tanggalnya lupa saya. Yang kedua itu saat kelas 2 bulan puasa gitu. Itu yang pertama itu menang gak? Kalau segi skor itu kita nggak kalah kan, main kita 2 kali Iya. itu kan. Yang diambil kan cuma perwakilan grup lah mas, yang satu-satu gitu kan. Kalah di grup itu berarti. Ya kalau segi skor kita nggak kalah, maksudnya nggak kalah itu pertama main skor draw sama, ya kedua juga sama gitu, nggak kalah lah gitu. Paling kalah kita kan di apa, Di grup. grup gitu, nggak di skor gitu. Itu biasanya satu grup itu berapa sekolah gitu? Saat itu rata-rata saat ini 4 mas, 4 sekolah. 4 sekolah. Ya 4 sekolah gitu. Terus yang kedua itu menang gak gitu? Yang kedua sama gitu, sama terus semua. Main pertama 1-1, yang kedua juga 1-1. Tapi yang kedua, main kedua itu apa ya, kayak musuh kita itu lawan kita itu kayak gak terima gitu kan. Karena gak terima kan, pertama kan dia main kasar sama tim saya, Ya. dikasar kan. Setelah itu kan teman saya dikasarin dikit gitu, sana kan nggak bisa ngontrol emosi gitu. Ya. Terus Langsung bentrok gitu. ya. Itu bentroknya itu lama atau enggak? Itu bentrok itu perkaranya ya Sepele. saya Sepele enggak itu? sepele ya, apa ya, gak sepele ya, sepele sih mas. Kan yang salah kan sana, Oh. kan sudah jatuh, tapi bagian sini saya itu, dia itu kan udah jatuh miring Ya. gitu. Lutut dia itu kayak orang lari, ditatap-tatapin saya di sini gitu. Biar kamu cedera gitu. Ya saya angkat sih, dia kan yang satu kan masih di kakinya di atas Ya. saya gitu, saya angkat, saya jatuhin, dia gak terima gitu. Setelah itu baru lempar. Setelah itu main sebentar lagi, langsung apa selesai lah permainannya gitu. Salaman itu teman saya yang ditonjok juga. Bentrok lagi itu. Bentrok teman saya ditonjok. Ya teman saya yang ditonjok pasti kan ada yang nggak terima sih. Yang ditonjok itu dibalas. Ya yang ditonjok itu nggak terima juga. Jadi
dilerai, pelatih saya juga nggak pada ya ada yang nggak terima gitu, bisa dilerai dah kita anggap selesai. Tapi yang sana itu ada yang diterima, padahal itu yang nonjok paling banyak itu sana. Ada yang teman saya yang di kursi cadangan jadi conjok tonjok juga, tapi dia ya terima-terima aja, nggak balas gitu. Itu ada supporternya gak? Yang sana itu ada, yang sini itu cuma 3 orang apa 3 orang itu. Itu ikut turun ke lapangan gak? Supporter saya itu nggak, diam saja gitu, nggak berani apa gimana, nggak tahu saat itu. Tidak tahu atau tahu itu? Kalau Tetap tahu toh mas, yang tidak itu tidak lapangan dekat lah, tidak lapangan gitu. itu futsalnya di mana itu? Saat itu turnamennya itu saat puasa itu di Blatar Bonang. Puasa pagi atau pas malam itu? Saat itu sih malam mas. Malam. Kita tapi saya mainnya terakhir di, kan saya kan grupnya grup D kalau nggak salah grup D. Terakhir mainnya pokoknya. Saat mainnya itu jam 11 apa jam 12 malam gitu. Kan grup saya kan terakhir gitu. Iya. Jadinya Malam. mainnya juga terakhir. Terus pernah ikut lagi gak itu? Setelah itu mau sih mas, mau ikut, sudah latihan buat itu kan, niatnya mau ikut di event Porsema kan. Sini kan juga nggak, sekolah saya kan nggak ikut naungan LP Ma'arif Ya. ya. Di dulu itu apa kesalahannya itu di gurunya sih mas, nggak konfirmasi terlebih dahulu. Itu sudah daftar gak? Sudah, tapi kan itu kan bayar sih mas. Oh iya. Belum tahu, kalau belum dikasih, kalau bayarnya banyak gitu. Kita ya latihan terus latihan, itu latihannya sampai berapa hari gitu, 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali gitu saat jam pelajaran. 5 kali itu mas kalau nggak salah itu, latihan terus latihan. Saat itu sih saat latihan kan sampai sana, di coach saya kan agak tegas gitu mas. Setelah sana pakai sepatu, suruh pemanasan. Setelah pemanasan apa itu materi gitu kan, kiper kan harus pemanasan kan juga banyak biar gak apa kram gitu di bagian, rata-rata kan di bagian apa ya, pergelangan tangan gitu mas, pergelangan tangan di silakan itu. Setelah latihan terus kita libur, kita disuruh istirahat. Hamin 1 itu diberitahu kalau apa tidak jadi ikut gitu loh mas. Ya pemain-pemain yang inti itu yang sudah terpilih itu ya lemah sih mas, pasti itu. Kita latihan apa, latihannya juga apa itu serius, berangkat terus latihan. Kok di BHP gitu kan langsung down semua sih mas mentalnya. Nah itulah, banyak yang ada yang banyak keluar, ada yang masih ikut gitu. Itu masih apa tuh? Futsalnya masih aktif gak ini? Berarti BHP. Berarti BHP ada yang masih ikut, ada yang enggak sih mas. Kan ada kakak kelas saya 1, ada yang paling banyak itu angkatan saya, yang masih banyak ikut ya kelas saya sih mas. Saat itu kan dipegang paling banyak kan kelas saya itu yang ikut kan. Itu mulai ingin futsal kan kelas saya usul dari kelas 10 belum di ACC sekolah, kelas 11 baru di ACC gitu. Ada berapa itu kelas kamu yang itu? Kira-kiranya itu saat pertama itu ada kurang lebih 15 ada kayaknya. 15. Setelah itu saring ya tinggal sedikit lah mas, paling ya 8. Tapi saat ini masih 5 atau 6 gitu. Kalau lo bad mood, gimana cara lo balikin semangat buat main gitu? Saat di lapangan dia mas. Iya. Saya kalau bad mood di lapangan ya
gimana caranya kita ya harus semangatin diri terus ya, kalau enggak ya kita teriak bagaimana lah. Teman saya kalau enggak mau minta bola kita teriakin biar enggak, niatnya sih enggak mau teriak sama teman sendiri, tapi itu kan daripada mental saya down, mau bagaimana lagi lah, daripada kita down mentalnya kan malah kacau gitu. Kayak kan kalau mental down kan mau megang bola kan juga grogi gitu. Iya. Jadi kita harus banyak gerak ya, teriak kalau ada yang sudah nepis bola harus teriak, walaupun itu enggak kayak alay lah, kita ya teriak atau gerak-gerak dikit ya. Emang buat mental gitu. Ya buat mental saya sendiri. Kalau enggak ya, kalau diam terus pasti kan kita mikirin apa gitu, wah kalau bobol bagaimana ini, Bayang-bayang. ya bayangannya itu di kemana-mana lah, nggak fokus gitu. Daripada kita nggak fokus kan ngerakin teman sendiri atau bagaimana gitu. Tapi kan ngerakin teman kan kita harus tahu mentalnya dia itu gampang down atau tidak gitu. Menurut kamu main futsal itu lebih berat di fisik atau di kepala gitu? Kalau di saya itu di di kepala sih mas, di fisik deh mas, di fisik. Soalnya kan saya kan gerak terus, badan saya ya juga nggak kurus lah, kita kan badan saya kan agak besar juga agak berlemak gitu, jadi mau gerak itu nggak luas lah, kayak agak gini kalau sudah jatuh, kalau bangun ya kita harus nggak secepat lah, nggak cepat-cepat gitu. Ada nggak kejadian lucu itu pas latihan gitu? Kalau saat latihan sih banyak sih mas, latihan udah jatuh mau bangun lagi itu udah masuk gol, saya diejek teman saya, gimana tuh Yan, apa keduduk lah iso gitu. Setelah itu saya koreksi, alhamdulillahnya bisa kembali lagi gitu. Pernah nggak sih pernah nggak sih disemprot pelatih pas gara-gara hal konyol gitu? Pernah sih mas, itu saat saat sparring Sparring. Itu pas saat MTS gitu, saat MTS kan sparring sama teman ya, tim saya tapi temannya gitu, sparring sama temannya yang di rumah itu kan ya, walaupun kita menang dengan skor telak, tapi kan saat itu kan agak konyol, teman yang musuh saya itu lempar, saya tangkap itu lepas gitu, Jadi tolong gitu goal. mas, ya gol, saya semprot aja, bagaimana Rian, konyol gitu, masa megang bola kok gak bisa gitu. Saya ya ketawa tuh mas saat itu, kok iso gini yo, aku kan saya kan ngono gitu, kok iso yo, iso piye gitu. Mulai koreksi lagi, sudah kembali lagi gitu, sudah bisa lagi kan. Itu kan karena kan saya sama teman saya itu kan mainnya nggak serius itu, banyak bercandanya gitu kan, terlalu menyampaikan bagaimana gitu kan, kita skor dah menang telak gitu. Kamu punya tips biar stamina nggak drop gitu? Stamina biar nggak drop, kita ya selalu latihan. Kalau saya sih kalau ya stamina itu lebih ke latihan sendiri sih buat stamina, atau tari lompat, push up, sit up gitu, biar biar nggak diam terus lah,
Kalau diam terus kan setelah itu kita futsal kan pasti kiper kan nggak diam terus sih mas. Iya. Kita harus gerak biar ototnya gak kaku gitu. Kamu punya playlist lagu wajib sebelum tanding gitu? Kalau Mendengarkan lagu itu sebelum tanding? kalau itu sih belum ada sih mas. Nggak ada. Nggak ada. Ada makanan dan minuman favorit sebelum main futsal? Kalau makanan sama minuman sih ya kadang sih kita enggak sih mas. Kalau makanan minuman paling ya rokok gitu sebelum latihan gitu. Kalau habis futsal itu? Kalau habis futsal minum air putih. Kalau makan makanan ya makanan ringan gitu. Lebih kamu lebih fokus latihan teknik atau strategi? Kalau saya sih lebih baik kita imbangi saja sih mas. Kalau itu kan teknik sama strategi itu kan gak buat kiper mas. Itu kan buat pemain-pemain kan. Nah kalau strategi itu lebih baik itu di flank kanan kiri sama pivot sih mas. Pernah nggak sih nyetak gol ke gawang sendiri? Nyetak gol ke gawang sendiri itu ya nggak pernah sih mas. Paling itu nepis. Setelah itu nepis sih mas, nepis teman saya lari kena badannya gitu masuk gitu. Nggak sampai. Kalau itu sih pernah kalau nepis natap tiang kena badan sendiri masuk gitu. Tidak pernah. Pengalaman paling absurd di turnamen futsal apa? Ya saya Aneh. pengalaman aneh ya nggak ada sih. Nggak ada. Sih rano ya. Kamu pernah lupa bawa sepatu, kaos atau bahkan celana pas mau tanding? Skip. Aku nggak tahu gitu. Gue terus mesti. Ada nggak ada nggak teman kamu yang gaya selebrasinya alay gitu? Ya kalau selebrasi itu enggak sih mas, enggak terlalu alay. Paling kan kita selebrasi kan kalau nendang, teman saya itu kalau nendang dia masuk pasti kadang ya teriak, kadang ya ngecek lawan sih, itu saja. Enggak kayak selebrasi kayak foto-foto di luar kan. Kalau di TV kan ada fotografernya, jadi Yeah. kita kan difoto. Kalau turnamen biasa kan kadang kan enggak gitu. Ceritain momen paling ngakak teman kamu gitu pas latihan. Pas latihan itu yang paling agak itu kita latihan sih mas, latihan passing, setelah itu kan game. Yeah. Game ada teman saya yang celana sobek gitu saat tendang, jatuhnya itu keadaan hampir split lah gitu mas, tapi enggak lurus splitnya, itu celananya robek. Ada juga yang saat tendang terlalu kencang celananya sobek, itu saja sih mas. Kan itu kan ngakak itu. Teman saya yang lihat ya kan suara celana yang sobek itu kan keras tuh mas. Yeah. Saat itu enggak, dia itu pada saat latihannya juga enggak pakai celana olahraga, pakai celana biasa buat seharian gitu. Pernah nggak sih sampai jatuh tapi sok nggak sakit biar kelihatan keren? Itu pernah sih mas, saat kita jatuh ke kepleset gitu mas. Kan saya sudah jatuh, Yeah. bangun lagi, jatuh lagi, itu udah kelekar itu mas. Kan jadi saya kan udah basah sih mas, Yeah. basah. Saya berdiri lagi itu mau nangkap bola itu mau kepleset. Dilihat teman saya itu, bagaimana toh Yan, kepleset. Aku kan gak apa-apa gitu ya, gak malu lah gitu.
kamu lebih sering main serius atau bercanda di tengah pertandingan? Kalau saat tanding itu lebih ke serius sih mas, ya tergantung teman saya sih kan. Kalau teman saya bercanda ya saya ikut bercanda, kalau teman saya serius ya serius gitu, tapi saya lebih suka ke seriusnya gitu. Ada nggak cewek yang pernah nonton lo main dan bikin lo malah grogi gitu? Saat itu sih ya kan, saat ini kan saya kan sudah gak pacaran sih mas. Ya dulu sih pernah saat MTS gitu buat support lah gitu, tapi kan dia kan juga anak pondok, saya suruh gak lihat aja biar di pondok biar ngaji gitu. Tapi ya setelah setelah dia ngomong ya agak grogi sih kalau main gitu. Menurut kamu apa yang bikin futsal beda dari sepak bola? Itu sih gampang sih mas, kalau segi permainan ya kan segi lapangan deh mas, segi lapangan sudah beda, permainan juga beda. Kalau lapangan futsal sama lapangan bola itu kan lebih besar lapangan bola gitu. Kalau segi permainan, kalau bola kan kita kalau sudah di dekat gawang mau nyerang kan, striker kan kadang nggak lari sih mas. Kalau futsal kan minimal harus jogging gitu, muter terus gitu, harus cari ruang gitu. Gerak terus ya? Gerak terus gitu. Kalau bola kan, kalau yang kadang kan ada yang minta doang, ada yang enggak gitu. Apa hal paling berharga yang lo dapat dari futsal jauh ini? Hal paling berharga ya dapat juara alhamdulillah itu, sama pernah banggain guru lah sama sekolah gitu. Gimana cara kamu menjaga semangat pas kalah di pertandingan penting? Kalau di pertandingan kita harus jaga semangat ya, apa itu kita harus jangan diam terus lah mas, jangan bersedih, jangan, kan kadang kan guru kan disitu yang dampingin kan support, gak apa-apa gak apa-apa. Kalau guru yang bilang gak apa-apa kan belum tahu kalau kita sudah down, udah rusak gitu apa mentalnya. Kita ya ikutin lah ya itu, kita ya apa, bagaimana lah kita mau main dulu bagaimana, biar lupa lah sama kejadian itulah. Kalau suatu hari kamu pensiun main futsal, pengen tetap di dunia futsal sebagai apa? Penonton atau? Saya kalau sudah pensiun di futsal ya lebih ke penonton sih mas, buat lihat gitu. Kalau seenggaknya sudah niatnya karir terakhir ya di kiper gitu, gak apa pindah gitu, Pindah-pindah. tetap di kiper gitu. Kalau kan kiper kan juga jarang yang mau gitu kan, lebih sekarang kan lebih banyak yang mau main lihat orang banyak, tapi nggak, kiper jarang lah disorot gitu gitu. Aku tuh apa, lebih sukanya di situ, nggak pernah sorot gitu. Pesan kamu buat anak muda yang baru mulai futsal apa? Pesan saya buat pemain yang baru ikut futsal, tetap semangat, latihan terus, jangan latihannya ya jangan pada saat mau ikut turnamen atau lomba lah, kita ya latihan terus biar konsisten, apa biar lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Terima kasih sudah mendengar episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.